Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah speaker dari Beats, yaitu Beats Pill. Oke, langsung aja kita lihat kotaknya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada tertulis wireless Bluetooth speaker with USB-C dan kabel, power sound with dual driver. Jadi di sini ada dua drivernya, ada tweeter sama mid woofernya. Kemudian baterainya sampai dengan 24 jam playtime ya. Udah tahan air IP67, tahan air dan debu. Kemudian ada USB Type-C untuk ngecas HP lain atau perangkat lain. Artinya dia bisa jadi power bank. Kemudian bisa mode TWS. Oke, itu aja fitur-fitur yang ada di kotak boxnya. Untuk boxnya menurut saya ini nggak terlalu mewah ya, biasa aja. Kotaknya tipis gitu. Langsung aja kita buka ya. Oke, untuk isinya, ini nggak ada. Nah, ini unit speakernya. Oke. Kemudian di sini ada, di sini ada apa ini? Barcode aplikasinya mungkin ya. Nah, di sini ada dua stiker ya, stiker warna merah sama warna hitam. Ada logo Beats-nya. Ya, ini petunjuk-petunjuk gitulah. Oke, cuma itu aja. Kemudian di sini ada kabel USB Type-C ke Type-C. Oke, jadi isi boxnya cuma itu aja. Kita awasin dulu ya. Oke, jadi ini untuk speakernya. Kita buka dulu nih plastik. Nah, untuk bahan materialnya di sini bodi depannya ini metal ya, grillnya metal. Di sini ada logo Beats-nya. Kemudian untuk bahan bagian belakangnya di sekitar sini, ini bahannya rubber ya, rubber tapi cukup empuk, cuman nggak yang empuk-empuk kayak Bose Flex gitu, enggak ya. Tapi di bagian bawah sini ini empuk sih, lebih empuk yang bagian sini ya. Tuh, di sini ada tulisan apa ini? Ya itulah tulisan kayak gitu, tapi bagus sih dia, kayak di emboss gitu, mewah sih kelihatannya. Jadi secara build quality material ini solid sih, saya suka. Desainnya pun saya suka. Kemudian di sini ada tombol plus, tombol minus, kelihatan nggak? Ini. Jadi ini bukan sentuh ya, jadi ini klik. Dan dia agak masuk ke dalam, jadi lumayan gampang untuk dikenali. Di sini ada tombol play pause atau tombol multifungsi juga. Kemudian di sini ada tombol power, tapi tombol powernya ini berfungsi juga sebagai tombol untuk Bluetooth ya, berbagai macam fungsi. Oke, jadi di sini cuma ada USB Type-C untuk power bank. Katanya dia bisa mutar lossless audio gitu pakai USB-C ke C. Cuman saya nggak pernah nyoba sih. Nggak tahu saya apa harus di device Apple aja. Saya nggak paham juga. Kemarin saya coba cuman yang power banknya berfungsi normal. Oke, itu aja sih untuk desain. Kemudian di sini ada untuk gantungannya kayak JBL Flip gitu. Di sini ada detail Beats tulisannya. Jadi secara overall desain sama material build and finishnya saya suka sih. Langsung aja kita hidupin, kemudian cek sound. Ini dengerin voice promnya ya. Dia cara ngidupinnya ditahan sekitar 2,5 detik ya. Jadi nggak bisa langsung sekali gini, nggak bisa, dia harus ditahan dulu. Coba ya. Nah, gitu bunyinya. Oke, langsung aja kita cek sound ya. Volume di 40%.
to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Hey, yeah, 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 yeah. I ain't never gonna stop. No, no. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken-hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Hard to be your friend when you act this way. What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me out to dry. Oh, why? Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. You still call me at the end of the day, and you have nothing else to say. Oke, segitu aja untuk cek soundnya.
Oh ya, tadi saya lupa untuk membahas. Jadi ini eh, drivernya kan ada dua, jadi ada tweeter satu di sini sebelah kiri, kemudian ada yang untuk woofernya di sebelah kanan yang besar mirip JBL Flip. Cuman yang membedakan di sini nggak ada pasif radiatornya ya. Jadi di sekelilingnya ini polos, nggak ada pasif radiatornya. Saya juga bingung ini gimana cara kerjanya kok nggak ada pasif radiatornya kan. Jadi pembuangan anginnya gimana gitu. Padahal kan ini udah IP67, artinya dia rapat gitu, nggak ada lubang untuk ada celah gitu harusnya. Ya nggak ngerti saya sistem teknologinya gimana ini, karena biasanya speaker-speaker kan pada pakai pasif radiator, tapi ini nggak ada gitu. Oke, saya bahas dulu aplikasinya. Untuk aplikasinya, oke, kalau di Android dia harus pakai aplikasi, ya bisa langsung pakai, bisa juga sih. Cuman kalau untuk di produk-produknya Apple dia udah langsung terintegrasi ya, karena memang Beats ini udah diakuisisi sama Apple, jadi dia udah punya Apple sekarang dia. Tapi bisa dipakai di Android kok dengan normal. Oke, ini aplikasinya. Untuk aplikasi Beats di sini isinya, oke, ada indikator baterai. Kemudian ini untuk tulisannya terhubung ya. Ya cuman sebenarnya nggak ada sih apa-apa, cuman gitu aja sih, nomor seri untuk mungkin untuk mengkonfirmasi kalau ini produk original aja sih. Jadi bisa connect aplikasi gitu doang. Nah ini ada volume nada, saya nggak ngerti nih untuk apa. Saya udah turunkan naikkan nggak ada bedanya gitu, nggak paham saya apa yang maksudnya apa ini. Tapi equalizernya nggak ada nih. Oke, sayang sekali ya nggak ada equalizer. Oke, jadi sound quality menurut saya ini dari mulai bass ya. Menurut saya bassnya nih pas-pasan sih. Mungkin karena dia nggak punya passive radiator juga, jadi bassnya nggak bisa kayak Bose atau ya yang JBL gitu kan. Menurut saya bassnya pas-pasan. Kemudian kalau untuk mid sama high-nya itu extend ya. Jadi untuk vokal saya suka sih. Ini vokalnya clear, bersih, jernih gitu. Untuk treble-nya juga detail, clarity-nya dapat. Pokoknya kalau yang untuk cari detail ini cocok sih speakernya. Dibandingkan dengan Bose Soundlink Flex Gen 2, ini lebih detail ya. Lebih clear juga suara vokal sama treble-nya. Cuman karena dia detail di treble dan vokal, jadi suara bassnya tenggelam gitu. Jadi kurang keluar gitu. Jadi itu yang membuat saya kurang suka sama speaker nih, karena menurut saya treble-nya agak berlebihan. Sama vokalnya udah oke, cuman ya treble-nya aja agak berlebihan, jadi suaranya dominan treble gitu sama vokal, jadi bassnya tuh agak ketutup, kurang balance lah gitu. Jadi tuningannya ke arah bright, dan parahnya lagi dia nggak bisa di EQ gitu kan. Speaker untuk di tahun 2025 nggak bisa di EQ tuh agak aneh ya untuk seharga ini kan. Ini harganya 3 jutaan ya, sama kayak Bose Soundlink Flex Gen 2. Sebenarnya sound quality-nya oke gitu, nggak yang ya sudah sesuai maksudnya dengan kelasnya gitu, tapi bassnya menurut saya masih kurang. Itu karena nggak bisa di EQ, jadi saya kurang suka gitu karena dia bright. Saya lebih suka yang kayak Bose yang ke arah warm, yang bassnya tuh besar gitu kan. Jadi kalau ini speaker cocok untuk orang yang cari detail, clarity, untuk vokalnya jelas gitu, pelafalannya jelas. Dibanding JBL sama Bose, ini yang paling jelas pelafalan vokalnya. Cuman kalau yang bass head kayak saya yang sukanya bass gitu kan, nah ini menurut saya kurang sih. Mungkin karena tadi nggak punya passive radiator kan. Saya nggak ngerti juga kenapa ini bisa nggak pakai passive radiator. Tapi secara fitur ini bagus sih. Baterainya 24 jam, kemudian dia juga bisa jadi power bank. Kalau di antara tiga ini saya sound quality saya tetap milih Bose ya. Bose ini bassnya bagus, vokal bagus, treble-nya juga enak, nggak terlalu extend juga. Jadi lebih balance, agak warm ya. Kalau JBL menurut saya ini flat lah. Jadi dia bassnya dapat, vokalnya juga jelas, kemudian treble-nya juga bagus. Cuman ini kalau menurut saya sih yang balance sebenarnya JBL ya. JBL ini menurut saya lebih balance bass, treble sama ini. Kalau Bose agak warm ya. Tapi saya lebih suka Bose, karakternya lebih halus daripada JBL. Jadi kalau untuk sound quality menurut saya secara overall ya, walaupun sebenarnya Beats juga nggak jelek-jelek amat, cuman ya menurut saya bassnya kurang gitu aja. Dan dia nggak bisa dieki. Untuk sound quality saya nomor 1 tetap pilih Bose Soundlink Flex Gen 2.
Kemudian JBL Charge 5 nomor 2 nya, yang terakhir ya Beats Pill itu. Kalau untuk sound quality saya kurang suka ya di antara ketiga ini. Oke, apalagi ya, kalau untuk baterai ini klaimnya 24 jam tapi memang irit sih. Kemudian di sini JBL Charge 5 ini klaimnya 20 jam. Kemudian yang paling boros di sini Bose klaimnya cuma 12 jam, tapi emang cukup boros menurut saya Bose ini. Di volume 80% ini cepat habis baterainya, tapi untungnya ngecasnya cepat sih Bose yang ini. Kalau dari desain saya lebih suka Beats Pill ini sebenarnya, paling bagus dia, bahannya paling mewah menurut saya. Walaupun mirip ya, sama-sama body, sama-sama depannya metal sama Bose, body belakangnya juga sama-sama rubber, tapi di sini coatingnya itu bagus gitu, lebih halus aja gitu, smooth gitu. Ya, jadi gitu kalau untuk desain saya milih ini. Kemudian fitur-fitur juga dia bisa sama-sama bisa power bank sama kayak JBL. Kalau Bose nggak bisa jadi power bank. Itu aja kayaknya sih. Overall untuk di harga 3 juta apakah worth it? Menurut saya kurang ya, karena saya kan lebih suka yang ngebass gitu kan. Nah, ini tipikal yang ngebass ini cocok di Bose. Kalau untuk yang cari detail, clarity, nah ini memang cocok nih Beats Pill. Jadi balik ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau yang nyari bass pilih Bose atau JBL. Kalau untuk yang nyari clarity, di antara dua nih yang clarity-nya paling bagus memang si Beats Pill ini, karena vokalnya paling jelas pelafalannya. Cuma saya kurang suka karakternya aja dan nggak bisa dieki, jadi ya udah gitu. Kalau nggak suka ya nggak suka, nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Untuk secara volume Bose ini sama Beats Pill ini sama ya, volume di 90-100%-nya kekuatan volumenya itu sama, loudness-nya. Untuk JBL di sini agak besar, volumenya bisa sampai sekitar 30%, 20 atau 30% lebih besar dibanding kedua speaker ini kalau dua speaker ini mirip. Tapi ya itu karena nggak bisa dieki jadi kurang asik aja gitu kan. Bassnya jadi nggak bisa extend gitu. Treble-nya terlalu over menurut saya. Apalagi ya untuk sound quality kayaknya itu aja sih. Untuk JBL, oh ya, untuk bobotnya ini kalau yang paling ringan ini Bose ya. Bose ini 600 gram, kalau ini 700 gram. Kalau yang paling berat ini JBL Charge juga, ini ukurannya besar sih. Sebenarnya ini udah beda level ya JBL Charge ini. Udah yang agak lebih besar lagi kelasnya. Cuman nggak apa-apa lah karena harganya juga murah kan, di antara tiga ini yang paling murah 2,5 juta. Bose sama Beats Pill sama sekitar 3 jutaan. Kalau saya bakal milih Bose untuk sound quality. Cuman saya sebenarnya modelnya ini saya suka gitu, buat quality desainnya saya paling suka yang ini. Cuman kalau untuk suara tetap Bose. Oke, segitu aja dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang lupa saya bahas, boleh di komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.